Oke, bertemu lagi dengan channel Neci Tekno. Dalam tutorial kali ini kita akan membuat suatu agenda harian. Jadi, eh, di dalam satu hari ini akan tertuliskan agenda per jamnya. Atau misalkan dalam jam-jam tertentu. Contohnya adalah seperti ini. Jadi, dalam tutorial kali ini kita akan membuat agenda kegiatan direktur. Jadi, direktur akan melakukan kegiatan per hari ini dalam jam tertentu, eh, ada keterangan kegiatannya dan juga tempatnya, seperti itu. Jadi seperti inilah gitu kan. Nah, di artikel Neci Tekno saya sudah menuliskan setiap rinci penjelasannya. Jadi untuk teman-teman yang merasa kurang jelas dalam penjelasan video ini, teman-teman bisa langsung mengunjungi artikelnya. Oke, kita langsung ke bagian tutorialnya. Di bagian pertama, kita buatkan bagian judulnya. Nah, dalam pembuatan judul ini, teman-teman hanya menggunakan cara biasa saja. Jadi, tidak ada hal yang spesial. Teman-teman hanya langsung menuliskannya di bagian atasnya. Contohnya seperti ini. Agenda kegiatan, misal direktur. Ini sebuah contoh ya. Di baris kedua, kita tuliskan harian. Nah, setelah itu, posisikan teksnya di bagian tengah. Nah, jenis tulisan dan juga ukurannya juga disesuaikan. Nah, di sini kita cek ya. Nah, seperti ini. Jadi kita cukup menggunakan sekitar 14 saja ukuran judulnya. Kemudian diberi efek tebal seperti ini. Nah, kemudian di bagian bawahnya kita buatkan garis penghubung, garis pembatas. Garis pembatas ini menggunakan tanda sama dengan. Jadi teman-teman ketikkan tanda sama dengan 3 kali. Seperti ini 1, 2, 3. Nah, setelah itu tekan enter. Nah, itu adalah cara yang paling cepat ya. Jadi teman-teman bisa menggunakannya. Setelah itu kita masuk ke bagian isinya. Di sini ada yang namanya periode. Jadi agenda harian ini untuk periode hari apa misalnya. Sebagai contoh, nah ini hari atau tanggal, kita berikan penjelasan lagi di bawahnya hari atau tanggal. Seperti ini kita tuliskan juga sebagai contoh. Kita buatkan tanggal sekarang ya, hari Selasa tanggal 15 Juni. Nah, seperti ini. Nah, jadi agenda kegiatan direktur ini dibuat untuk periode hari Selasa tanggal 15 Juni 2021. Seperti itu. Nah, di bagian tabelnya, nah ini kita buatkan 3 kolom, 1, 2, 3, dan sebagai contoh kita buatkan 8 baris saja. Ya, jadi di sini kita pergi ke insert. Di insert ini ada yang namanya tabel. Nah, ini. Nah, kita buatkan 3 kolom, kemudian ke bawahnya kita coba oke, 8 aja ya. Sebagai contoh. Nah, di bagian kolom pertama kita tuliskan jam. Oke, ini jam. Kolom kedua kegiatan. Kemudian di kolom ketiga kita tuliskan keterangannya. Nah, seperti itu. Kita atur bagian judul ini, beri efek tebal dan posisikan di tengah seperti ini. Kemudian kita kasih ruang sedikit. Nah, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya adalah mengisi bagian tabelnya. Bagian tabel ini
disesuaikan dengan jadwal kegiatan dari direktur atau tokoh lainnya, misalkan kegiatan pribadi ataupun staf lainnya, gitu kan. Jadi di bagian jam kita tuliskan jam berapa hingga jam berapa. Sebagai contoh, dari jam 8 pagi sampai jam 10 akan ada kegiatan rapat bersama staf. Misal, jadi direktur itu pada jam 8 hingga jam 10 akan melaksanakan kegiatan rapat bersama staf. Di dalam keterangannya kita tuliskan lokasinya. Untuk penjelas, misalkan direktur tersebut melakukan rapat di ruangan rapat 1 misal. Seperti itu. Kemudian di jam berikutnya. Jadi selepas rapat tersebut apakah ada kegiatan lainnya atau tidak ada, misalkan gitu. Jikalau ada, kita tuliskan kembali. Contohnya seperti ini. Nah, misal di jam 11-nya hingga jam sampai jam sebagai contoh sampai jam 12 seperti ini. Direktur akan melaksanakan kegiatan ini. Misal sebagai contoh pertemuan dengan direktur misal PT Neichi Tekno, seperti itu. Ini sebagai contoh saja ya, jadi teman-teman bisa menyesuaikannya. Nah, di bagian keterangan ini kita tuliskan lagi lokasi atau keterangan lainnya. Sebagai contoh, bahwa kegiatan pertemuan tersebut akan dilaksanakan di ruang pimpinan. Seperti itu. Oke. Nah, di bagian selanjutnya kita cek lagi apakah ada kegiatan yang akan dilaksanakan oleh ini direktur, apakah ada. Jika ada, kita tuliskan lagi di jam berikutnya. Sebagai contoh, pada jam 1 siang atau jam 13 sampai jam 2 siang seperti ini, direktur akan melaksanakan kegiatan ini, membuat laporan seperti ini. Sebagai contoh, keterangannya seperti apa? Jadi misalkan keterangannya adalah bersama sekretaris. Nah, jadi di bagian keterangan ini kita tidak hanya menuliskan lokasi atau ruangan yang akan digunakan, tapi seperti ini juga, atau apa namanya, teman kerja atau partner kerja juga bisa dituliskan seperti ini. Karena direktur memiliki sekretaris, maka pembuatan laporan tersebut dilakukan bersama sekretaris seperti itu. Jadi bagian keterangan ini sifatnya enggak khusus untuk lokasi gitu ya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikannya sesuai dengan keadaan seperti itu. Oke, selanjutnya sebagai contoh di bagian tabel berikutnya pada jam 15 atau jam 3 sore sampai jam 16 seperti ini, direktur akan melaksanakan kegiatan makan bersama, dan lokasinya ataupun tempatnya kita tuliskan misal di rumah makan Neichi, misal seperti itu. Jadi teman-teman cukup menuliskan
jam kegiatannya, kegiatan intinya apa, dan kemudian keterangannya. Di bagian keterangan ini, teman-teman bisa menuliskan bagian pentingnya saja, lokasi, ataupun partner khusus, seperti sekretaris, seperti itu, dan yang lainnya. Jadi semua itu disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, di bagian baris-baris selanjutnya, itu juga diisi dengan kegiatan yang akan dilakukan oleh direktur. Jikalau direktur hanya memiliki kegiatan ini saja di per tanggal 15 Juni ini, maka agenda harian tersebut eh, dicukupkan hingga itu aja gitu kan. Jadi tidak perlu memasukkan apa-apa lagi. Jikalau tidak ada agenda yang lainnya. Seperti itu. Nah, agenda harian ini dibuat sangat sederhana, jadi mungkin ini dibuat untuk pengingat saja agar para sekretaris atau tenaga administrasi bisa menyesuaikan dengan eh, kebutuhan kantor ya. Nah, untuk merapihkannya, teman-teman bisa menggunakan efek ini. Nah, seperti ini. Di bagian layout ini ada yang namanya ini. Nah, seperti itu. Jadi, itu adalah cara membuat agenda kegiatan harian. Dalam contoh ini, saya membuat agenda kegiatan direktur per periode harian pada tanggal 15 Juni. Seperti ini. Ini hanya sebatas contoh, jadi teman-teman bisa menyesuaikannya dengan kebutuhan. Namun ini adalah format yang paling simpel dan sederhana. Jadi teman-teman bisa mengikutinya dengan baik. Dan untuk mempelajarinya, silakan kunjungi artikel Nece Tekno di sini. Nanti akan saya sertakan di bagian deskripsi. Teman-teman juga bisa mendownload filenya untuk bahan belajar. Oke? Nah, jikalau penjelasan dalam video ini kurang jelas ataupun terlalu cepat, teman-teman bisa mempelajarinya di sini. Nah, di sini sudah saya siapkan per langkah-langkahnya seperti ini. Oke. Terima kasih. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, khususnya untuk teman-teman yang belajar ataupun bekerja sebagai tenaga administrasi perkantoran. Oke. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih. Selamat mencoba.